Shalom jemaat dikasih Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini dalam perayaan pencurahan Roh Kudus. Saya berharap Tuhan masih menyertai kita semua. Kita diberikan kesehatan bersama-sama. Diizinkan sama-sama melayani dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersuka cita pada pagi hari ini. Katakan, Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir membahas kami semua. Engkau melawat kami Tuhan. Engkau mengurapi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian, katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Mari katakan sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita bersyukur pagi hari untuk penyertaan yang ajaib. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan karena Roh Allah. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari menyembah jemaat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Haleluya. Tiada yang mustahil yang sanggup bagi kami, yang Roh kerjakan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Sepekan sudah Engkau melihara kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang ajaib. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami semua. Terutama terima kasih buat Roh Kudus yang tercurah menguatkan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan
Tuhan. Engkau tetap setia, Engkau berjanji tetap menjaga kehidupan kami Tuhan. Pagi ini Roh Kudus lawat kami semua, berkati kami semua melewati ibadah online kami Tuhan. Biarlah setiap roh tercurah atas kehidupan jemaat-Mu Tuhan, yang berseru, yang menyembah kepadamu Tuhan, menantikan setiap perkara yang ajaib tercurah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami dengan sukacita, hiburkan hati kami, perbarui dan urapi kami dengan roh yang baru daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami bersukacita di dalam roh dan kebenaran. Terimalah pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu, inilah pujian kami. Mari yang datang menyembah Tuhan bersama-sama, kita angkat pujian dan katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari di rumah kita bertepuk tangan bahwa Dia Tuhan baik. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita masih dipelihara Tuhan sampai dengan saat ini, masih diberikan kesehatan. Mari kita angkat pujian, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, memberkati saya dan saudara. Saya di sini, ibu bapak di rumah, tapi ada Roh Kudus tercurah buat kita semua. Haleluya. Mari kita bersukacita, katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita bersyukur dan berpuji bahwa Dia baik. Gereja
sungguh luar biasa. Kalau kita ada itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Yesus memberikan Roh Kudus-Nya yang tercurah buat saya dan saudara. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kita, biarlah kita rindu lawatan Tuhan yang menguatkan saya dan Bapak Ibu di rumah semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersama dengan umat-Mu Tuhan mengucap syukur. Dalam keadaan seperti apapun Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu yang ajaib. Terkadang ini sulit yang kami jalani Tuhan, tetapi pada hari ini biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Roh Kudus melawat anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan, yang mengalami beban berat Tuhan akan menolong, memberkati. Sebab kami mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, kami belum merasakan apa yang kami harapkan terjadi, tetapi kami ajar tetap setia Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, buka hatimu, lawat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Angkat pujian ini, katakan bagaikan tanah kering Tuhan, kami rindu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kudus telah Engkau curahkan di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Urapi hamba-Mu, buka setiap hati anak-anak-Mu, kemudian mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan Engkau memakai mereka di mana mereka berada dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat beribadah dan selamat merayakan hari Pentakosta.
Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, dan ibadah kita adalah ibadah khusus. Kita tahu semuanya, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ke atas gerejanya. Kita berharap pekerjaan Allah dalam mencurahkan Roh Kudus tetap ada di tengah-tengah kita. Saudara, lengkaplah sudah selama ini. Jumat Agung ada di rumah. Paskah kebangkitan Yesus ada di rumah. Dan kenaikannya ke surga juga ada di rumah. Dan hari ini Pentakosta, haleluya, Pentakosta ada di rumah. Walaupun demikian saudara, semua itu tidak akan mempengaruhi keadaan kerohanian kita. Spiritualitas kita tetap baik kalau kita beribadah dengan baik. Kalau kita beribadah di rumah pun dengan sungguh-sungguh. Saya berharap selama ini sampai hari ini beribadahlah dengan betul. Sebab ketika kita beribadah dengan betul, berkat Allah akan tercurah dan Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita. Saudara, spiritualitas, keadaan rohani kita tidak ditentukan pada tempat gedung gereja, tetapi bergantung, bersandar kepada kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan pimpinan supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, sehubungan dengan itu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebagai pesan Pentakosta tentang perjumpaan dengan Roh Kudus. Mari kita membaca pesan ini yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan pada bagian terakhir Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, Roh Kudus telah membaptis dan Roh Kudus telah memenuhi dan Roh Kudus telah hadir. Dan Roh Kudus telah berbicara. Saudara, Roh Kudus telah membaptis dan memenuhi dengan kuasanya kepada 120 orang percaya. Dan kemudian mereka menyembah, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang telah dilakukan. Allah memberikan kuasanya kepada Petrus untuk berkhotbah kepada para syarah yang ada di sekitar itu, yang mempertanyakan apa itu yang terjadi. Kita tahu itu adalah Pentakosta yang ajaib. Saudara, luar biasa. Mereka mendengar, mereka percaya, mereka diselamatkan. Dan kemudian terbangunlah sebuah kehidupan baru dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, inilah satu keajaiban yang telah dimulai dalam gereja mula-mula. Pencurahan Roh Kudus telah digenapi pada hari Pentakosta kepada 120 orang yang percaya dan taat kepada Tuhan di Yerusalem. Itu terjadi. Saudara, yang sangat ajaib, yang luar biasa, baptisan Roh Kudus terjadi dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berjumpa dengan Roh Kudus, dan itu adalah pengalaman pribadi bagi semua orang percaya. Dan pengalaman ini bukan untuk 120 orang saja, tetapi diberikan kepada dari generasi kepada generasi. Seperti Paulus katakan dari bagian khotbahnya hari itu, dia berkata demikian dalam ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak
yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita, karunia roh adalah suatu berkat unik, bersifat pribadi dan terus menerus. Saudara, baptisan Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus ada suatu pengalaman pribadi, dan pengalaman ini sekali lagi suatu pengalaman perjumpaan dengan Roh Kudus. Hari itu di Yerusalem dengan 120 orang percaya, mereka bertemu dengan Roh Kudus. Dan tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat yang ke-8, perjumpaan Roh Kudus dengan orang-orang percaya yang ada di Samaria. Roh Kudus menemui mereka. Dan pada ayat yang ke-10, Roh Kudus berjumpa dengan Cornelius bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dan pada pasal yang ke-17, Roh Kudus berjumpa dengan orang-orang percaya yang ada di Efesus. Dan yang lebih menarik lagi dalam pasal 3, Roh Kudus berjumpa dengan Saul. Perjumpaan-perjumpaan ini adalah menarik buat kita, yang artinya adalah pengalaman Pentakosta tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Ada satu tujuan yang sangat penting. Roh Kudus dicurahkan berkaitan, berfokus pada pemberitaan Injil. Saudara, saya percaya hari ini kita semua yang masih mempunyai keinginan dan kerinduan, sekalipun ada di rumah kita masing-masing, Tuhan masih hadir di tengah-tengah kita, dan firman-Nya telah kita dengar bersama-sama. Ketika kita ada kerinduan, perjumpaan kita dengan Roh Kudus itu pun akan kita alami. Perjumpaan dengan Roh Kudus memberikan jalan seperti yang mereka alami, memberikan jalan seperti yang mereka alami, pelayanan dengan kuasa. Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, memberitakan namanya di tengah-tengah bangsa di mana mereka berada, dan mereka harus menerima kuasa Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, memiliki impact, pengaruh, dampak yang luar biasa dalam hidup mereka pribadi masing-masing dan penyediaan Allah bagi pelayanan mereka. Dengan kata lain, mereka bersama-sama dengan Roh Kudus untuk bersaksi, memberitakan Injil kepada semua orang. Franz Hafner mengatakan, gereja mula-mula tidak punya apa-apa. Seperti kita pikirkan, itu sangat penting untuk kesuksesan sekarang. Apa itu? Gedung-gedung, uang, pengaruh politik, dan status sosial. Tetapi gereja itu telah memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Kristus. Terlihat terbangun gereja begitu banyak di seluruh dunia Romawi pada saat itu. Kenapa? Gereja memiliki kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan mereka. Roh Kudus memberikan daya dalam pelayanan mereka. Mereka adalah suatu umat yang dinyalakan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, dengan demikian Roh Kudus memenuhi mereka dan memperlengkapi mereka dengan kuasanya untuk memberikan pertolongan dalam bersaksi secara efektif. Mereka memberitakan Injil bagi Yesus Kristus dari otoritas nama Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah siap untuk memberitakan Injil? Kalau kita ada kerinduan Tuhan, kapan, sejak kapan aku bisa menjumpai dengan Engkau? Ada perjumpaan dengan Roh Kudus, ada kehadiranmu. Saya percaya kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita akan bersaksi.
Kita akan bersaksi dengan kuasa. Kesaksian bukan sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan. Kesaksian itu adalah sesuatu yang Tuhan lakukan melalui kita ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita. Kita dilengkapi, dipenuhi, diberikan kuasa sehingga kita bisa bersaksi. Paulus mengingatkan, bukan saja kepada orang lain, tetapi kepada dirinya. Dalam tulisannya atau suratnya 1 Korintus pasal 9 ayat 16, ia mengatakan begini, yang intinya adalah pelayanan penginjilan tidak boleh dilalaikan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu saudara bersaksi, bercerita tentang nama Yesus. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditunda atau dilupakan. Kita harus lakukan dengan penundukan diri. Kita harus lakukan dengan setia. Kita harus lakukan kalau kita mengatakan ada perjumpaan dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Billy Graham. 90% lebih orang Kristen belum bersaksi kepada orang lain, belum menceritakan, memberitakan nama Yesus. Saya berharap hari ini kita mau bangkit, menyadari ketika ada perjumpaan kita dengan Roh Kudus, kita harus bersaksi. Perjumpaan kita dengan Roh Kudus juga akan menyediakan jalan hidup oleh Roh Kudus. Gereja mula-mula menghadapi banyak perlawanan, aniaya yang menyakitkan, bahkan maut. Stefanus dibunuh oleh anggota-anggota Sanhedrin. Yakobus, saudara Yohanes, dibunuh dengan pedang atas perintah Herodes. Dalam hal ini Yesus pernah mengingatkan, dalam dunia ini akan banyak aniaya. Yang luar biasa adalah mereka tetap melakukan dalam pemberitaan Injil. Mereka tetap gigih dan mereka tidak hiraukan akan hal itu. Sehingga Petrus mengatakan di dalam pasal 5 ayat 32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara, perjumpaan mereka dengan Roh Kudus membentuk kehidupan dan menembus seluruh keberadaan kehidupan mereka, meliputi kehidupan ibadah, kehidupan kudus. Sebagai umat yang harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang tidak mungkin mereka abaikan, sejalan antara kehidupan dan panggilan pelayanan. Kehadiran dan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan telah memberitahu kepada kita ada banyak hal yang Roh Kudus akan lakukan dalam kehidupan manusia. Akan melakukan hal-hal yang penting dalam pelayanan gerejanya. Dan Roh Kudus akan diam di dalam mereka, juga di dalam kita. Ini berarti Roh Kudus adalah kehidupan mereka yang memimpin mereka dalam kebenaran. Pencurahan Roh Kudus memberikan transformasi kepada kita seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam pasal 32 ayat 5. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Apa artinya? Transformasi. Roh Kudus memberikan transformasi, perubahan dari hidup yang lama. Secara figuratif dikatakan padang gurun kepada hidup baru, lahir baru, menjadi kebun buah-buahan. Dari firman Tuhan ini memberikan jawaban kepada kita, apa tandanya seseorang
di mana Roh Kudus hadir di dalam orang itu. Sekali lagi saya ulangi, apa tandanya yang jelas bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup seseorang? Tandanya adalah perubahan yang memberi buah. Kita sering sebut karakter Kristus. Saudara, ketika hidup kita dihidupi oleh Roh Kudus, akan memberikan gaya hidup seperti Kristus. Itu karakter. Bersamaan itu ada keadaan kerohanian kita atau spiritualitas yang sejalan, yang menopang dalam pelayanan kita. Sebab dalam pelayanan gereja adalah pelayanan Kristus. Pelayanan Kristus yang dengan kuasa Roh adalah pelayanan gereja yang dengan kuasa Roh. Pelayanan gereja yang dengan kuasa Roh akan menyelesaikan pelayanan Kristus melalui kita orang-orang percaya. Tuhan memakai orang-orang yang memiliki spiritualitas yang baik dan karakter yang dapat dipercaya. Kita telah lihat dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Jika saudara hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pencurahan Roh Kudus adalah suatu berkat yang terus menerus, suatu berkat yang unik, suatu berkat pribadi bagi kita, dengan tujuan untuk memberitakan kabar baik, menyaksikan nama Yesus seiring dengan penyertaannya sampai akhir zaman. Lagi-lagi saya bicara tentang spiritualitas. Spiritualitas Pentakosta menuntut kita bertanggung jawab kepada pelayanan Kristus dan hidup kudus, dan beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus. Melalui perjumpaan dengan Roh Kudus hari ini, kita dapat hidup oleh Roh, menyembah dengan Roh, bersaksi dengan kuasa Roh. Akhirnya, melalui perjumpaan kita dengan Roh Kudus, ikutilah pimpinannya. Dan izinkan Roh Kudus menyelesaikan pelayanannya dalam diri kita, melalui hidup kita, bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan datang dalam doa dan kita bersyukur atas karya pekerjaannya dan perjumpaan kita dengan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Melalui Yesus Kristus, Roh Kudus telah memenuhi dan memberikan kuasa kepada kami untuk hidup dan pelayanan bagi Engkau dan bagi kemuliaan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah menerima berkat daripada Tuhan. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan bersama-sama melakukan doa syafaat. Kita angkat pujian, katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia Tuhan. Membawa jemaat Tuhan dalam hadirat, dalam penyertaan pada pagi hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat dalam hidup kami semua Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja yang sudah naik ke surga dan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan, tolong Bapak Presiden selaku pimpinan BES yang tertinggi. Tuhan, berikan dia hikmat, akal budi beserta wakilnya Tuhan. Bahkan seluruh para menteri yang membantu di dalam cara kerja Presiden kami untuk negara ini Tuhan. Berikan mereka semua hikmat, akal budi di dalam menghadapi kesulitan yang sangat besar. Tuhan, Engkau melihat keberadaan bangsa ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang dapat menolong. Hanya Engkau Yesus yang dapat memulihkan. Hanya Engkau yang dapat mengangkat semua sakit penyakit virus COVID yang saat ini sedang ada di mana-mana. Dalam nama Yesus kami memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintahan Indonesia Tuhan. Tolong mereka semua Bapa. Kami berdoa gereja-gereja Tuhan di mana-mana Tuhan. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Memberkati mereka semua. Memberikan kekuatan, hikmat, akal budi dalam menghadapi kesusahan yang besar ini. Tetapi Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun bagi orang-orang yang percaya dan menaruh harap kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh gereja-gereja hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Yesus. Selamatkan dan pelihara mereka semua. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat para dokter, tim medis, bahkan seluruh yang terlibat di dalam menanggulangi COVID ini Tuhan. Tolong mereka semua. Mampukan mereka bekerja dengan pertolongan Tuhan, memberi kesehatan. Tuhan, tolong Bapa, lindungi dan jaga. Kami berdoa Tuhan buat anak-Mu yang sakit saat ini di mana-mana Tuhan, tolong rawat mereka Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya kami semua bangsa Indonesia adalah biji mata Tuhan yang Tuhan perhatikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami kepadamu dan kami sangat percaya kepadamu Yesus. Engkau memperhatikan dan mendengar doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan. Bersyukur hari ini ada perjumpaan yang hebat, perjumpaan yang berkuasa dengan Roh Kudus. Dia akan memberkati kita semuanya. Diberkati rumah tangga, keluarga, dan pernikahan. Diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan, dan diberkati pelayanan. Dan sekarang terimalah berkat dari kasih Bapa di surga, kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Ingat Yesus. Beritakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.